Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GM semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Nasaihul Ibad, bab sulasi, masih bab tiga perkara, makalah ke-41. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul hadiyatu wal arba'una qila. Formula makalah yang ke-41 itu dikatakan orang. Ini nggak dijelaskan siapa yang mengatakannya. Idza aradallahu bi'abdin khairan. Apabila menginginkan oleh Allah dengan seorang hamba akan kebaikan. Maknanya khairan kamilan. Kebaikan yang sempurna. Apabila menghendaki oleh Allah terhadap seorang hamba akan kebaikan. Maksud kebaikan di sini kebaikan yang sempurna. Fafaqahahu fiddin, maka memberi paham dianya Allah kepadanya hamba dalam agama. Artinya fi usulihi wa furu'ihi, pada usul-usulnya agama, usuluddin atau usul fiqh ya. Wa furu'ihi, dan pada furu'-furu' agama. Intinya tanda-tanda seorang hamba diinginkan kebaikan untuknya, dia paham agama. Ini kebaikan yang sempurna. Orang yang nggak paham agama pun tetap ada kebaikannya kan. Karena beliau memaknai khairan ini khairan kamilah. Jadi kalau nggak paham agama atau paham ala kadarnya, berarti dia punya kebaikan walaupun nggak sempurna. Wazahadahu fid dunya, dan menzuhudkan ianya Allah akannya hamba di dunia. Allah buat dia zuhud di dunia. Apa mana zuhud? Zuhud tidak cinta dunia kan? Ai ja'ala qalbahu khaliyan khalat minhu yaduh. Mimma khalat minhu yaduh. Artinya menjadikan ianya Allah akan hatinya akan yang kosong dari apa yang kosong darinya hati oleh tangannya. Menjadikan ya Allah akan hatinya kosong. Hatinya enggak terikat dari yang sunyi darinya oleh tangannya. Sesuatu yang dia enggak miliki, dia enggak suka. Nah itu. Kan kadang kita banyak hal yang tidak kita miliki, tapi selalu kita pikirkan untuk pengen kita gapai kan. Nah ini orang ini enggak. Jadi enggak mikirin yang enggak ada maksudnya. Sibuk mensyukuri yang ada. Itu zuhud. Nah, membuat zuhudnya Allah akannya hamba dalam dunia, maknanya Allah jadikan hatinya kosong, bebas dari apa yang memang dia tidak memiliki. Fabassarahu bi'uyubi nafsihi, dan memperlihatkan oleh Allah kepadanya hamba dengan aib-aib dirinya. Dia tahu kan apa yang penyakit yang dia alami sehingga dia segera mengobatinya, tahu kekurangan dirinya. Kemudian wal maqalatu tsaniyatu wal arba'una. Bermula makalah yang ke-42 itu an Rasulillahi, dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi itu berkata, ianya Nabi. Apa kata Nabi? Hubbiba ilayya min dunya, hubbiba, dibuat suka, dibuat suka kepadaku dari duniamu, salasun, akan tiga perkara. Nah, fa'il hubbiba, dibuat suka kepadaku min dunyakum, dari dunia kamu. Apa mananya? Mahbubatikum, dibuat cinta kepadaku dari duniamu, maknanya dari apa yang kalian cintai. Mimma bainas samawati wal ard, dari apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Allah membuat suka kepadaku dari antara sekian banyak yang kalian sukai. Kalian banyak menyukai hal apapun yang ada di dunia. Tapi di antaranya Allah membuat saya suka kepada tiga hal. Apa itu tiga hal? Atau tiga. At-tibu wan nisa'u. At-tibu wewangian, wan nisa'u wanita. Wa ju'ilat qurratu aini, dan dijadikan akan ketenangan mataku fi shalah, dalam shalat. Makna qurratu aini kebahagiaanku, dijadikan akan ketenangan mataku, dijadikan kebahagiaanku dalam shalat.
Tiga perkara yang Nabi sukai. Wewangian, wanita mananya beristri menikah. Kemudian Nabi sangat bahagia ketika melaksanakan sholat. Jadi ini nggak boleh salah dipahami kan? Apa makna Nabi mencintai wanita? Nah ini maknanya berkeluarga. Yang pertama ini yang membuat Nabi mencintai wewangian, para istri, sholat. Ini yang membuat Nabi mencintai ini tentunya Allah ini. Hubibah kan? Dibuat suka kepada aku kan majhul nih. Ada yang membuat suka. Siapa yang membuat suka? Allah. Ini memang sudah ketentuan Allah. Kemudian tentang menikah misalkan. Jadi tentang wanita ini, Nabi manusia yang sangat lembut kan. Sayang terhadap keluarganya. Kemudian juga mungkin Nabi pengen menggambarkan tentang pentingnya keluarga. Pentingnya keluarga. Kemudian memang secara fitrah kan. Secara fitrah manusia itu membangun keluarga. Kalau semua orang nggak berkeluarga, ya nggak ada manusia di bumi. Untuk menjaga fitrah manusia kan. Artinya mencintai para perempuan dengan cara yang halal itu memang normal. Nah itu. Kemudian Syekh Nawawi menyatakan wahadhil khisalul lati waqa'at li Rasulillah. Bermula ini perkara yang terjadi ianya perkara bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisat minad dunya fi syai'in, tidak ada ianya ini perkara itu bagian dari dunia pada sesuatu. Dan ini enggak dianggap dunia. Artinya dalam kajian ilmu agama kan yang disebut dunia hal-hal yang enggak berkaitan dengan akhirat. Apapun yang kita lakukan tapi membantu kita untuk akhirat itu enggak disebut dunia kan. Walaupun secara zahirnya dunia. Nah, jadi apa yang Rasulullah sukai ini bukan dunia sama sekali. Kata Syekh Nawawi kenapa? Lianna kullama kana lillahi ta'ala laisa minad dunya. Karena setiap apapun yang ada ia untuk Allah, karena setiap apapun yang ada ia itu untuk Allah, apapun yang kita lakukan karena Allah, laisa minad dunya. Itu tidak ada ianya mah dari dunia, enggak dianggap dunia. Kalladzi la budda minhu minal quti wal maskani wal malbasi. Seperti alladzi yang tidak boleh tidak darinya alladzi. Daripada makanan, tempat dan pakaian. Jadi makanan yang kita makan kan nggak dianggap dunia karena untuk bisa hidup melaksanakan ibadah perintah Allah dan seterusnya itu bukan dunia. Kalau ukuran kebutuhan nggak dianggap dunia, maknanya bernilai akhirat juga. Seperti alladzi yang tidak boleh tidak darinya alladzi dari makanan, pakaian, tempat dan pakaian. Apalagi kajian-kajian sebelumnya sudah banyak membahas tentang banyak yang kelihatannya urusan dunia, tapi karena baiknya niat bisa berubah menjadi amal akhirat. Maknanya amal yang menghasilkan pahala di akhirat. Kama qallahu Syekhu Khalilur Rasyidi. Sebagaimana yang mengatakan akannya. Kama sebagaimana yang mengatakan akannya oleh Syekh Khalilur Rasyidi, Syekh Khalil Rasyidi fil majalisir ra'iqati, di dalam kitab Majelis Ra'iqah. Nah, ini lanjut. Wa kana ma'ahu, dan adalah bersamanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashabuhu, itu sahabat-sahabatnya Nabi radhiyallahu anhum. Julusan, adalah bersamanya Nabi itu sahabat-sahabatnya Nabi julusan, hal keadaan para sahabat dan Nabi itu yang duduk-duduk. Artinya Nabi bersama para sahabat sedang duduk ngobrol-ngobrol. Faqala Abu Bakrin As-Siddiq. Faqala Abu Bakrin As-Siddiq. Maka berkatalah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abu Bakar? Sadaqata, sadaqata, sulasi. Sadaqata ya Rasulullah, engkau benar wahai Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya, dan dibuat suka kepadaku dari dunia salasun, akan tiga perkara juga kata Abu Bakar nih. Nah, ai mimma kana baina samawati wal ardh, sama. Dibuat suka kepadaku dari dunia, artinya dari apa saja yang ada ia antara langit dan bumi, akan tiga. Saya juga suka tiga hal ya Rasul. An-nadhru ila wajhi Rasulillah,
melihat kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa infaqu mali ala Rasulillah, menginfakkan hartaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa antakuna ibnati tahta Rasulillah, dan bahwa adalah putriku itu di bawah Rasulullah. Mana putriku di bawah Rasulullah, putriku jadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengatakan itu. Faqala Umar radhiyallahu an, maka berkatalah oleh Umar radhiyallahu an, sadaqata ya Aba Bakr, engkau benar ya Abu Bakar. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun, dibuat suka kepadaku dari dunia akan tiga perkara. Nah, jadi semua menyatakan suka tiga perkara. Apakah setiap sahabat yang akan disebutkan ini tidak menyukai hal yang dilakukan oleh sahabat lain? Tentunya melakukan juga. Cuma ini setiap orang sedang mengungkapkan hal yang paling sering dilakukannya atau hal yang paling sangat-sangat disukai. Tidak berarti yang lain dia tidak menyukai yang lain, enggak. Ya, kayak sholat tadi kan semua suka sholat, semua suka parfum. Cuma secara khusus ini. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Dibuat suka kepadaku dari dunia akan tiga. Apa tiga? Al-amru bil ma'rufi, amar ma'ruf, menganjurkan yang baik. Wa nahyu anil mungkari, melarang dari kemungkaran. Wasaubul khalaqu, dan pakaian yang usang. Khalaqu, pakaian yang usang, yang penuh tambalan. Bagaimana cara membaca khalaq? Saubul khalaqu bi fathataini, dengan dua fathah khalaq. Ail bali. Jadi saubul khalaqu, saubul bali. Saubul bali, pakaian yang usang, bukan baru. Ruya annahu kana fi jubbatihi arba'a asyarata ruk'atan. Diriwayatkan bahwa sungguh hal dan sya'an itu adalah pada baju jubahnya Umar itu arba'a asyarata. Ada 14 ruk'atan, 14 tambalan. Ruk'ah tambalan. Ada riwayat menyatakan Khalifah Umar pakai baju yang tambalannya sudah 14. InsyaAllah ya. Faqala Utsmanu radhiyallahu an, maka berkatalah oleh Utsman radhiyallahu an, sadaqata ya Umar, kau benar wahai Umar. Hubbiba ilayya minad dunya salasun, dibuat suka kepadaku dari dunia akan tiga perkara juga. Saya juga sangat suka terhadap tiga perkara. Bukan berarti perkara yang lain saya nggak suka, suka juga. Tapi ini yang sangat saya sukai. Isba'ul jay'an, isba'ul jay'ani. Nah, mengenyangkan orang-orang yang kelaparan. Mengenyangkan orang-orang yang kelaparan. Nah, wa kiswatul uryani, dan memberi pakaian bagi orang-orang yang telanjang. Orang-orang yang nggak punya pakaian, Khalifah Utsman suka memberinya pakaian. Wa tilawatul Qur'ani, dan membaca Quran. Ruya annahu khatamal Qur'ana fi raka'ataini fil lail. Diriwayatkan bahwa sungguhnya Khalifah Utsman itu mengkhatamiyakan Quran dalam 2 rakaat dalam salat malam. Tapi ini riwayatnya dhaif ya kan. Kalau dalam 2 rakaat salat malam kan 2 rakaat perlu 5 jam mungkin salatnya. Ya khalifah kan nggak boleh seperti itu ya. Ada tugas khusus mengurus masyarakat. Ruya diriwayatkan bahwa sungguhnya Khalifah Utsman itu khatam mengkhatam oleh beliau akan Quran dalam 2 rakaat. 2 rakaat khatam 30 juz. Butuh waktu 4-5 jam. Nah, tapi kalau sekali-sekali boleh kan? Nah, tapi kalau terus-terusan ini ya mustahil. Ya. Faqala Aliun radhiyallahu an, maka berkatalah oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, wa karrama wajhah, wa karrama wajhahu, semoga memuliakan oleh Allah akan wajah beliau. Apa kata Sayyidina Ali? Sadaqata ya Utsmanu, engkau benar wahai Utsman. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Dibuat suka kepadaku dari dunia akan tiga juga. Apa tiga yang aku sukai? Al-khidmatu lidhaifi, melayani bagi tamu. Melayani bagi tamu, suka kalau ada tamu dimuliakan. Wasaumu fi saifi,
berpuasa di musim panas. Ini berat-berat semua beliau. Wasomu fi saifi, berpuasa di musim panas, ai fi waqti syiddatil harri, pada waktu sangat-sangat panas. Nah, kemudian wadarbu bisaifi, suka memukul dengan pedang, maknanya adzarbu lil a'dai, suka memukul bagi musuh-musuh dengan pedang, suka berperang, jihad fisabilillah kan. Memang beliau dikenal sebagai pendekar ya. Nah, kita lanjutkan nih. Fabainama hum kadzalik, maka manakala bermula mereka itu seperti demikian, ketika sedang-sedang mereka ngobrol. Fabainama hum kadzalik, maka di antara bermula mereka itu seperti itu, saling ngobrol. Idza jaa Jibrilu, ketika itu datanglah oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Datanglah oleh Jibril alaihissalam lin Nabi, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan berkata, iya Sayyiduna Jibrilu, berkatalah oleh Sayyiduna Jibril. Apa kata Jibril? Arsalani Allahu tabaraka wa ta'ala lamma sami'a maqalatakum. Telah mengirim akan aku, mengutus akan aku oleh Allah tabaraka wa ta'ala lama, manakala mendengar ianya Allah akan perkataan kalian. Ya. Allah mengirim saya ketika Allah mendengar obrolan kalian. Memang Allah mendengar semua obrolan kan? Atau ini jangan lama kita baca lima. Ya, mengirim akan aku oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala karena telah mendengar ianya Allah akan ucapan kalian. Lima sami'a maqalatakum. Wa amaraka ya Rasulullah. Dan memerintahkan ianya Allah akan engkau ya Rasulullah antas alani, bahwa engkau tanyakan kepadaku amma uhibbu, tentang apa yang aku sukai, in kuntu min ahli dunya, jika adalah aku itu dari penghuni dunia. Allah mengirim aku kepada engkau ya Rasulullah dan memerintahkan engkau agar engkau tanya kepadaku, kata Jibril. Tanyakan kepada aku apa yang aku sukai, andaikan aku manusia tinggal di bumi. Ya, itu kah? In kuntu min ahli dunya, jika adalah aku itu dari penghuni dunia. Faqala ay Rasulullah, maka berkatalah oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bertanya kepada Jibril, "Ma tuhibbu ya Jibrilu?" Apa yang engkau cintai wahai Jibril? In kunta min ahli dunya, jika adalah engkau itu dari penghuni dunia. Faqala, maka Jibril berkata, irsyadud dhalin. Yang aku sukai yaitu irsyadud dhalin, menunjuki orang-orang yang sesat, membimbing orang-orang yang sesat. Membimbing kemana? Ilat tariqil mustaqimi, kepada jalan yang lurus. Itu yang pertama yang disukai oleh Jibril. Nah, kemudian wa mu'anasatul ghuraba'il qanitin, dan menemani, mu'anasah menemani, berteman akrab, mu'anasah. Ya menemani aja ya kita artikan. Menemani orang-orang yang terasing, al-qanitin, orang-orang yang taat. Ada orang taat kepada Allah, dan dia terasing, merasa sendiri. Nah, itu aku nemaninya. Walaupun sebenarnya orang yang taat kepada Allah, orang yang mengenal Allah nggak pernah terasa sendiri kan. Nah, dia selalu malah suka menyendiri supaya bisa bermunajat kepada Allah. Nah itu, menemani orang-orang yang asing, orang-orang yang qanitin, ail muti'ina lillahi ta'ala, orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala, al-khashi'ina lahu, orang-orang yang khusyuk baginya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disukai Jibril. Kemudian wa muawanatu ahlil ayali, dan menolong orang-orang yang memiliki keluarga. Muawanatu ahlil ayal. Muawanah, menolong ahlil ayal, orang-orang yang memiliki keluarga, al-mu'sirin, yang sulit mereka, yang sulit, yang fakir, ail fukaroi. Nah itu, Jibril suka menolong orang punya keluarga, tapi dia susah hidupnya. Nah, ditolong oleh Jibril. Masya Allah. Itu yang beliau sukai, andaikan beliau tinggal di bumi. Ini maknanya perbuatan ini perbuatan baik, membimbing orang-orang yang salah jalan, menemani orang-orang soleh yang sendiri kan.
Kemudian membantu kepala-kepala keluarga yang hidupnya susah. Nah, ini menunjukkan amalan ini istimewa. Jibril aja pengen melakukannya. Nah, itu maknanya. Mudah-mudahan seperti itu. Qala Jibril alaihi salamu, berkata oleh Jibril alaihi salam. Apa kata Jibril? Yuhibbu Rabbul Izzati jalla jalaluhu min abidihi salasa khisalin. Yuhibbu, menyukai Rabbul Izzah oleh Allah Azza wa Jalla. Ini nggak usah kita artikan. Yuhibbu Rabbul Izzati jalla jalaluhu. Jalla fi'il madhi. Jalaluhu min abidihi. Menyukai oleh Allah Azza wa Jalla dari hambanya. Dari hamba-hambanya. Abid jamak. Salasa khisalin, ada tiga perkara. Allah juga menceritakan nih, kata Jibril, Allah juga suka tiga perkara yang dilakukan oleh hamba. Apa itu tiga perkara? Badlal istita'ati. Badla kita badal kepada salasa. Salasa maf'ul yuhibbu. Badlal istita'ati, mengerahkan kemampuan. Badla mengeluarkan. Badlul wus'i kan mengeluarkan daya upaya. Badlal istita'ah, mengeluarkan kemampuan. Maknanya i'ta al-qudrati, memberikan kekuatan. I'ta memberikan maknanya mengeluarkan. Namanya memberi kan harus dikeluarkan ya. I'ta al-qudrah, mengeluarkan kemampuan fi taatillah, dalam rangka mentaati Allah Ta'ala. Artinya berusaha untuk taat kepada Allah semaksimal mungkin. Nah itu. Allah suka itu. Wal buka'a indan nadamati, dan menangis ketika menyesal. Menyesal ay ala fi'lil ma'asi, atas melakukan maksiat-maksiat. Maknanya bertaubat. Allah suka hambanya bertaubat. Wasabra indal faqati, dan bersabar ketika fakah. Fakah miskin, fakir. Nah, ketika fakah. Ini kok wujudil hajah. Mestinya indah adami wujudil hajah kan? Wasabra indal faqah, dan bersabar ketika fakah. Apa mana fakah? Mestinya adama wujudil hajah, ketika tidak memiliki kebutuhan. Tapi nggak tahu ini kenapa jadi wujuda. Ada nggak kitab yang adama? Masya Allah. Kenapa? Nah itu. Mudah-mudahan begitu. Tapi kitab di sini tulis as-sabra indal fakah. Sabar ketika fakir. Apa mana fakir? Fakir, maknanya kan nggak ada kebutuhan kan? Wujudal hajati. Wujudil hajati. Mudah-mudahan adami wujudil hajati. Ketika tidak memiliki hajat. Nah, tapi coba teman-teman lihat di kitab teman-teman ya. Kasih komentar. Sama nggak? Jadi teks kita macam-macam. Bacaan yang dulu juga ternyata saya baca nggak ada syarahnya, matannya saja. Saya nggak sadar itu, baca matannya saja nggak ada syarah. Ternyata, nah itulah PDF macam-macam. Wal maqalatu salisatu wal arba'un, dan bermula makalah yang ke-43 itu an ba'dil hukama'i, dari sebahagian hukama, orang-orang bijak. Apa kata ba'dul hukama? Mani atasama bi'aqlihi dhalla. Barang siapa yang berpegang ya dengan akalnya, niscaya sesat ia. Mana berpegang ya dengan akalnya, bergantung kepada akal, nggak percaya kepada Tuhan. Ya pasti sesat kan. Tak akal pun, betapapun cerdasnya kan ada batasnya. Nah itu barang siapa yang berpegang ya dengan akalnya, dhalla, sesat ia. Ay man ya'tamada ala aqlihi fi umurihi. Orang-orang yang berpegang ya, bersandar ya kepada akalnya dalam segala urusannya, walam ya'tamid 'ala Allah Ta'ala, dan tidak bersandar, tidak bergantung ya kepada Allah Ta'ala fi dzalika, dalam demikian segala urusannya. Lam yahtadi ila shawabi, niscaya tidak akan terpetunjuk ya kepada kebenaran. Jadi berpegang kepada akal, kemudian akal juga harus disandarkan kepada nas syar'i, Quran hadis ya. Bukan akal berdiri sendiri. Akal itu memang harus digabungkan dengan dalil syara. Karena untuk memahami dalil pun butuh akal. Jadi akal penting, dalil penting. Wa man istaghna bimalihi qalla. Barang siapa yang merasa cukup ia dengan hartanya, qalla, niscaya kekurangan ia. Ya,
pasti kekurangan karena kebutuhan itu banyak ya. Betapapun banyaknya harta, pada akhirnya akan habis juga. Man istaghna, barang siapa yang merasa cukup ia bimalihi dengan hartanya, qalla bakal kekurangan ia. Ai man iktafa bimalihi lam yakfihi dzalika. Barang siapa yang merasa cukup ia dengan hartanya, niscaya tidak mencukupi akan dia oleh demikian. Gak bakal cukup. Semua butuh kepada orang lain kan. Rantai kehidupan. Nah, jadi merasa kaya dengan Allah. Tapi tetap berusaha. Itu baru normal. Wafil hadis, dalam satu hadis, man istaghna billahi aghna. Barang siapa yang merasa kaya ya, atau barang siapa yang mencari kekayaan ya dengan Allah aghnahu, membuat kaya ya Allah akan nyaman. Eh, jangan mencari kaya dengan harta. Barang siapa yang mencari kekayaan ya dengan mengumpulkan hartanya akan kekurangan terus, nggak cukup-cukup. Bisa. Man istaghna billah, barang siapa yang mencari kekayaan ya atau mendapatkan kekayaan ya atau merasa kaya ia dengan Allah, si Allah buat kaya ia akan ya. Waman azza bi makhlukin dzalla, barang siapa yang mulia ia dengan makhluk nasihat hina ia. Ini mulia ia dengan makhluk, mulia dengan dukungan orang lain. Dia cari kemuliaan dengan dapat backingan. Pasti pada akhirnya akan terhina karena backingan kan ada umurnya juga kan? Ada masanya, ada kadaluarsanya. Man azza bi makhlukin dzalla, barang siapa yang mulia ia dengan makhluk hina ia. Ayo man kanat quwwatuhu bi makhlukin shara zalilan. Barang siapa yang adalah kekuatannya itu dengan sebab makhluk, niscaya jadi ia itu orang yang hina. Kita merasa hebat karena selama ini ada yang panglima mendukung kita kan. Tapi panglima itu kan nggak selamanya panglima. Pada akhirnya dia pun berakhir dari kepanglimaannya. Akhirnya kita terhina. Rasa mulialah dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.